Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapa. Ketemu lagi torang di podcast KPU Kabupaten Poso. Torang baku tukar cerita yang baik-baik. Kalau dibilang dia memilih, di situ dibilang harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Perempuan harus bisa. Perempuan penyelenggara pemilu. Kacau tidak kacaunya itu tergantung juga kepada kita penyelenggara. Makanya sering sekali saya bilang sama teman-teman, ayo laksanakan sesuai dengan tupoksi, jalan saja sesuai dengan rel. Ini aturan, laksanakan saja, tidak usah lihat kiri kanan. Perlakukan adil setiap. Jangan banyak Iya, ini sampai hafal saya. Jangan lupa 14 Februari 2024 Hari Kasih Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapa. Ketemu lagi torang di podcast KPU Kabupaten Poso. Torang baku tukar cerita yang baik-baik. Sekarang episode 8 ya. Tidak terasa. Sampai di episode 8 kali ini terkait tema ini ada teman dari kalau KPU Poso bilang tetangga. Ada Ibu Helmi dari Bawaslu Kabupaten Poso. Mungkin nanti orang mau baku tukar cerita seputar pemilu, terutama pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai sejak 14 Juni 2024 kemarin. Nah, ini ada Ibu Helmi, juga ada teman saya Ibu Olive yang juga divisi yang mengawas. Jadi sesama pengawas. Makanya sama-sama karena temanya kita di podcast ini mengapa pemilu perlu diawasi. Jadi mungkin perkenalan dulu orang. Ada Ibu Olive, Ibu Helmi supaya ini teman pemilih di Kabupaten Poso itu bisa kenal dan tahu. Jadi Ibu bisa sekalian dan alamat kantor baru. Oh iya. Boleh. Silakan. Jadi kalau saya Helmi Mumi, kalau di Bawaslu Kabupaten Poso, saya di Kordi Pengawasan Humas dan Ubar. Kalau kantor Bawaslu sekarang sudah pindah. Kalau dulu dekat, tetangga sangat dekat. Kalau sekarang pindah, kita di Jalan Gatot Subroto nomor 3, Poso Kota Utara. Jadi belum kantor tetap. Kecamatan juga. Iya, pindah kecamatan, Poso Kota Utara. Oke. Iya. Selanjutnya Ibu Olive. Oh iya, kalau saya kayaknya tidak asing di podcast ini. Iya. Saya Olive Salintohe. Saya tugasnya sama, mengawas, tapi adanya di divisi di KPU, di divisi hukum dan pengawasan. Ya. Oke, Ibu Olive kedua kalinya ya di podcast baku tukar cerita ini. Kalau saya lebih tidak asing lagi. Setiap podcast di episode ada terus. Saya Wilianita Selviana Pangeti, anggota KPU Kabupaten Poso, sama dengan Ibu Olive dari divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Panjang. Kalau disingkat Sosdikli Parmas SDM. Sama aja, singkat juga panjang. Iya. Jadi pertama terang ini mau baku tukar cerita dan Ibu terkait dengan pengawasan soal kenapa sih pemilu itu harus diawasi gitu. Mungkin juga Ibu Helmi dan Ibu Olive kan ini sama-sama mengawasi. Tapi bisa share apa yang Ibu awasi, apa yang Ibu Helmi awasi, begitu, apa yang Ibu lakukan, begitu kan, supaya teman pemilih ini juga bisa ikut terlibat dalam prosesnya mungkin ya, karena kan terkait dengan partisipasi masyarakat, semakin bisa dipercaya penyelenggara pemilu, gitu, semakin mau masyarakat berpartisipasi dalam pemilu, begitu. Iya. Silakan, siapa mau duluan? Kamu lebih dulu. Kamu duluan. Silakan. Jadi gini, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 7, kita lihat dulu apa sih itu pemilu. Pemilu itu kan sarana kedaulatan rakyat.
untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, baru DPD, DPRD di tingkat provinsi, kabupaten. Nah, kalau dibilang dia memilih, di situ dibilang harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu asasnya. Nah, artinya apa? Bahwa masyarakat itu kan harus memilih secara langsung. Dia bebas memilih. Baru kemudian kita penyelenggara harus jujur dan adil juga kan, seperti itu. Makanya kemudian kenapa ada Bawaslu? Bawaslu itu ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu benar-benar sesuai dengan asas itu. Penyelenggara juga itu harus sesuai dengan aturan, seperti itu. Kalau di KPU bagaimana? Karena kan di KPU juga ada pengawasannya. Sebenarnya hampir sama. Kalau di KPU hampir sama. KPU juga tugasnya mengawasi penyelenggara pemilu, memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu semua sesuai dengan asas pemilu, harus jujur, harus adil, tidak hanya peserta, tidak hanya pemilih atau proses pemilihan, tapi penyelenggara paling penting, sehingga ada divisi pengawasan dan divisi hukum dan pengawasan di KPU. Jadi mungkin kalau saya tangkap ini itu supaya teman pemilih tahu, kalau Ibu Olive ini di internal KPU, kemudian Ibu Helmi ini pihak eksternal yang juga penyelenggara tapi mengawasi gerak-gerik aktivitas KPU melaksanakan tahapan pemilu, kira-kira begitu ya teknis. Kalau secara undang-undang, secara teknis itu ada di KPU. Tetapi pengawasannya itu melekat di Bawaslu. Karena Undang-Undang 7 memberikan amanah ke kita, yaitu harus mengawasi. Karena kan kalau tidak diawasi nanti fungsi kontrolnya tidak jalan, gitu ya. Nanti tahu-tahu mungkin kekhawatiran peserta atau pemilih, begitu kan? Ini jangan-jangan seperti tadi, tidak seperti asas penyelenggaraan pemilu. Jadi orang curiga atau apa. Tapi kalau dari proses pengawasannya juga berjalan lancar dan baik, gitu, pasti kan pemilih dan peserta tidak galau, tidak. Gitu. Termasuk kalau pengalamannya saya, Ibu ya, misalnya dengan Ibu Olive divisi pengawasan, karena kebetulan saya juga di divisi SDM, begitu. Jadi penyelenggara tingkat ad hoc itu ya penting sekali, karena sebelum misalnya Ibu Helmi di Bawaslu melakukan pengawasan itu di luar, dalam proses penyelenggaraan tahapan, tapi di internal kita juga memastikan penyelenggaraan di tingkat bawah ad hoc itu dari desa, kecamatan sampai dengan di TPS itu juga melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu. Nah, boleh mungkin begini, Torang mau dengar cerita bagaimana proses pengawasan dari pemilu ke pemilu, karena termasuk senior beliau ini, termasuk senior dalam dunia penyelenggaraan pemilu. Tapi ngomong kita bangga dulu, bertiga ini penyelenggara pemilu perempuan harus bisa. Perempuan penyelenggara pemilu. Kayaknya harus ada episode selanjutnya. Itu episode khusus perempuan penyelenggara pemilu. Jadi gini, saya terlibat dengan kegiatan penyelenggaraan ini itu berawal di 2015. Kalau dulu itu pemilihan kepala daerah. Jadi proses pilkada itu 2015-16. Proses pengawasannya itu sama saja, bahwa kita harus memastikan hak konstitusional setiap orang itu tidak dilanggar. Artinya begini, hak yang sudah diatur dalam undang-undang itu benar-benar tidak dilanggar oleh siapa saja. Kan ada hak untuk memilih dan ada hak untuk dipilih. Di undang-undang itu sudah ada seperti itu. Nah, sama dengan yang terjadi pada pemilu kemarin 2019, 2020 kan kita sudah sama-sama nih. Samalah halnya dengan pelaksanaan kemarin. Jadi keberadaan Bawaslu itu benar-benar itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu kemarin itu sesuai dengan asas penyelenggaraannya, bahwa hak
setiap orang itu tidak dilanggar, hak memilih dan hak dipilih pun tetap harus kami jaga. Seperti itu. Iya, saya ingat Ibu Helmi ini termasuk galak ya dalam tanda kutip ini soal data pemilih, gitu ya. Dia pokoknya bagaimana jangan sampai ada penduduk atau warga wajib pilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Begitu Ibu ya? Iya. Kalau di undang-undang kan jelas bahwa setiap orang yang sudah memiliki hak pilih 17 tahun sudah kawin atau sudah pernah kawin itu harus didaftar. Penyelenggara khususnya teman-teman KPU itu mendaftar 1 kali itu di undang-undang sudah jelas. Kecuali mereka yang secara hak politiknya sudah dicabut itu tidak bisa didaftar. Nah KPU itu Bawaslu itu harus pastikan bahwa yang terdaftar dalam data pemilih adalah orang yang punya hak, dan yang tidak punya hak misalnya sudah meninggal, sudah pindah domisili, tidak lagi ada di Poso, itu tidak boleh ada di situ karena itu kualitas data pemilih itu menentukan kualitas akhirnya juga seperti itu. Itu penting ya karena cuman selama ini mungkin banyak teman pemilih yang kurang tahu bahwa di pemilu sejak berlakunya Undang-Undang 7 2017 kan data pemilih kita berbasis KTP elektronik. Jadi mungkin ada kekeliruan misalnya kenapa saya tidak terdaftar atau padahal biasa identitas kependudukannya tidak di istilah zaman sekarang itu tidak diupdate gitu kan. Jadi yang biasanya penduduk yang masih bukan KTP elektronik begitu dan dia tetap ngotot saya ini harus terdaftar padahal dia tidak mutakhirkan data penduduknya sehingga biasanya ya pasti tanggung jawabnya ke penyelenggara. Kenapa ada orang tidak wajib pilih tapi belum terdaftar padahal berdasarkan syarat mungkin belum terpenuhi syaratnya seperti KTP elektronik atau dia tidak memperbarui identitas kependudukannya. Biasanya misinya kita di situ. Jadi tidak heran ya biasa dengan Ibu Helmi ini sering sekali kirim surat cinta. Bentuk salah satu bentuk pengawasan itu. Jadi kalau di undang-undang kami itu wajib dulu itu tugas pertama kami melakukan pencegahan. Jadi pencegahan salah satu pencegahannya itu kami mengirim surat mengingatkan KPU bahwa ada hak orang untuk dimasukkan dalam daftar pemilih seperti itu karena tugas utama melakukan pencegahan terjadi pelanggaran, pencegahan terhadap ada sengketa, kami harus cegah dulu. Jadi dicegah baru kemudian kami awasi. Kalau memang tetap terjadi pelanggaran kami tindak. Itulah kami. Begitu. Tindakan pencegahan itu kemudian memudahkan kami melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja ad hoc kami di bawah. Sehingga kalau ada yang terlewat seperti itu ketika diberikan surat cinta, divisi pengawasan langsung cepat bergerak. Di mana yang belum dan penyelenggara kita di mana yang kurang, di mana kekeliruannya sehingga sebenarnya penting sekali koordinasi kami KPU bersama dengan Bawaslu bekerja bersama-sama, saling berkoordinasi dengan baik sehingga pelanggaran itu dapat dicegah dengan mudah sebenarnya. Kayaknya misalnya orang itu mau mencapai tujuan yang sama, begitu, tapi dengan jalur yang jalan atau cara yang berbeda, begitu. Tapi tujuannya maksudnya sama mungkin ya. Lebih saja. Tupoksi kita beda. Tupoksi kita berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Dan sukses. Dan jadi kayaknya saling melengkapi ya. Kalau seperti yang Ibu Oli bilang tadi, kalau tidak itu surat cinta, mungkin ada banyak hal yang kita karena terkadang ada yang terlewat, ada kalau di Bawaslu pengawasan itu mereka sampai dengan di titik desa gitu ya, desa kelurahan. Kalau di KPU kami adanya di kabupaten. Kemudian hierarki itu hanya sampai di situ dan di bawah itu kami tidak punya divisi-divisi itu sehingga apa yang disampaikan kami dari Bawaslu karena mereka mempunyai hierarki sampai dengan di desa kelurahan itu sangat bermanfaat buat kami yang ada di kabupaten. Ya memang kalau di Bawaslu itu memang divisi pengawasannya sampai di tingkat kecamatan. Jadi biasanya kalau di Panwasjam juga itu suka mengirim surat pencegahan. Jadi kita sering mengingatkan teman-teman PPK bahwa tahapan ini aturannya seperti apa, seperti itu.
ada juga kayaknya kalau pengalaman pemilu sebelumnya ya 2019 ada juga selain membela soal bukan membela, melakukan pengawasan terhadap memastikan pemilih atau wajib pilih terdaftar sebagai pemilih, itu ada juga persoalan hak untuk dipilih. Kan ada sengketa waktu itu, Ibu Olive ingat mungkin yang kita di KPU itu di istilahnya waktu itu adjudikasi terkait dengan salah seorang peserta bakal caleg yang ditepeskan gitu. Nah itu prosesnya di Bawaslu. Ya, jadi gini, Bawaslu itu kan harus menjaga hak setiap orang. Jadi pada saat undang-undang itu mengatakan, saya ingat sekali itu terkait dengan napi korupsi. Undang-undang bilang bahwa 5 tahun dia kan, tetapi pada saat dia sudah umumkan kan itu jelas toh. Nah, tetapi kemudian di PKPU itu mengatakan bahwa napi korupsi tidak boleh lagi mendaftar seperti itu, tidak bisa ditetapkan sebagai calon, maka itu bertentangan dengan undang-undang. Kami harus bisa menegakkan itu, bahwa ada hak orang yang dilanggar pada saat teman-teman KPU memutuskan bahwa dia tidak boleh masuk sebagai calon, seperti itu. Karena kalau di syarat pencalonan kan itu ada, seperti itu. Mungkin ini Ibu Olive mungkin perlu jelaskan runutan aturan-aturan itu, karena biasanya kan ada kita KPU itu kiblatnya peraturan KPU, Bawaslu peraturan Bawaslu, tapi di atasnya itu ada undang-undang. Itu yang sering menjadi semacam rel untuk kita melakukan tahapan pemilu dan proses pengawasan begitu toh. Jadi seperti tadi proses adjudikasi itu terjadi karena ada di undang-undang pemilu itu mengaturnya agak lebih luas, sementara di PKPU mengaturnya spesifik, tapi ketika diadjudikasi ternyata kembali lagi ke undang-undang. Karena memang sesungguhnya aturan yang khusus itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Wah, makanya ini teman pemilih kayak kuliahan ini. Makanya pada saat kita mengadjudikasi, kita mengatakan ke KPU seperti itu. Ada undang-undang di atas yang mengatur. Kan seperti itu. Ada undang-undang di atas yang mengatur. PKPU ini sudah melampaui itu. Maka pada saat keputusan kami harus kembalikan hak orang tersebut. Tapi pada intinya semua kembali ke soal asas penyelenggaraan pemilu. Seperti itu. Cepat dijawabnya. Orang pengawasan penyelenggaraan. Menegakkan aturan. Terus kalau misalnya itu tadi soal banyak ya Ibu tugas-tugas pengawasan ini ya dalam kepemiluan. Terus ada lagi yang biasa kita sering-sering ketemu ini sosialisasi. Sosialisasi juga diawasi. Kenapa Ibu? Kan padahal sosialisasi santai-santai saja toh. Maksudnya tidak setegang seperti tahapan yang lain. Kenapa? Tidak setegang hari H begitu. Tidak setegang hari pemilihan. Jadi ini kalau di undang-undang itu salah satu tugas dari Bawaslu Kabupaten Poso mengawasi sosialisasi setiap tahapan. Artinya pada saat Ibu melakukan sosialisasi, kami pun harus bisa untuk memastikan bahwa Ibu mensosialisasikan aturan yang ada. Nah, seperti itu. Ditanya kenapa mengawas? Kami harus awasi dan kami akan awasi setiap tahapan. Kalau di pasal 167 kan ada 11 tahapan. Kami harus awasi semua itu. Bertahapan wajib kami awasi karena itu memastikan hak orang itu tidak dilanggar. Oke, silakan minum dulu kayaknya. Terlalu panjang waktu tukar cerita. Habis itu bayar-bayar dulu baru lanjut lagi. Karena di podcast ini DP Yel itu yang paling penting juga. Orang waktu tukar cerita yang baik-baik. Ibu,
Saya jadi ingat karena ibu bilang tadi sosialisasi itu harus tetap Harus diawasi. diawasi. Karena bagian dari Iya, tahapan. pas orang baru launching tahapan kemarin ikut acara di sini kan, di tiap kabupaten kota itu kan ada nobarnya launching yang dilakukan oleh Yeah. KPU RI itu. Yeah. Besoknya dapat surat cinta dari memastikan KPU Kabupaten Poso sudah melakukan sosialisasi tahapan PKPU 3 dari Iya. itu ya Itu kayaknya memang harus contohnya. dilaksanakan. Jadi pada saat surat cinta itu datang ke ibu dan ibu melaksanakan, saya pun langsung mengawasi. Iya. Jadi pada waktu itu saya jalan, saya memastikan apa yang ibu bilang, bahwa ibu sudah memasang baliho baliho tahapan dan jadwal itu daerah Kasiguncu, iya. daerah. Jadi kita pun Lagi, langsung ya. lagi. Jadi kita memastikan bahwa sosialisasi itu sudah disampaikan. dilakukan. Tetapi saya berharap tidak hanya sepasang baliho saja, Iya. tetapi panggillah partai politik untuk disampaikan bahwa tahapan ini sudah mulai jalan. Termasuk Iya. stakeholder. Iya, Iya. jadi stakeholder Makanya kemarin karena ini panjang ya waktunya untuk melakukan tahapan di awal sosialisasi tahapan di awal ini, makanya kita buat gelombang-gelombang dari pertama semacam baliho gitu kan untuk informasi ke publik, kemudian di medsos, lalu ada juga di kemarin stakeholder itu pas kita rakor sekaligus melakukan sosialisasi ya, itu memastikan nanti besok-besok nanti ke masyarakat umum itu Iya. akan dilakukan. Ya, masyarakat juga harus. Dan Ya. tolong dijangkau juga masyarakat, misalnya yang kaum difabel itu, Iya. tetap Ya. mereka harus bisa Pasti. dijangkau, Iya. karena ada hak mereka di situ yang Karena harus ada lagi dipastikan. nanti kan yang runut atau detailnya dari PKPU tahapan dan jadwal Iya. itu yang paling penting supaya orang bisa lebih tahu ya kapan persisnya, kapan tepatnya. Iya. Kalau yang PKPU 3 itu kan umum sekali ya, Iya. berbeda. Jadi kalau sosialisasi kami juga kemarin baru laksanakan Iya. sosialisasi. Saya lihat itu Bu di Iya, jadi kaum difabel. Jadi Iya, saya mereka juga juga mengajak. antusias, ya. Antusiasnya luar biasa Iya, loh luar ternyata di Kabupaten Poso. Jadi saya sampaikan bahwa ada hak mereka terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Kita mengajak mereka karena memang semuanya kami kan bersama bahwa soal hasil pemilu. Jadi saya mengajak ini semua, ayo sama-sama lah kita pastikan bahwa pemilu yang terlaksana di Kabupaten Poso ini benar-benar pemilu yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, kayak kembali ke soal Pengawasan. pengawasan kemarin, cerita-cerita yang kemarin kan 2019 itu apa kira-kira yang paling berat yang kita ini ya, pengalaman seru dalam proses pengawasan. Jangan berat, seru. Kayak kalau berat kayaknya bergumul sekali. Tapi kalau seru itu walaupun situasinya tidak memungkinkan atau situasinya merupakan tantangan, itu tetap dinikmati. Itu cerita kemarin pengawasan logistik atau ya. Sebenarnya ada dua tahapan yang paling kalau dibilang paling seru, Ya, paling seru, seru. yaitu terkait dengan data pemilih, baru kemudian logistik. iya. Oh iya. Pada saat data pemilih, masih ingat kita sering sampai subuh untuk memastikan setiap orang yang punya hak itu Iya. bisa terdaftar. Jadi benar-benar KPU dan Bawaslu bersama-sama untuk memastikan itu. Saya ingat terdaftar. benar Bu, Hotel Otanaha kita mulai pleno jam 3 pagi. Iya. Ya, jam 3 pagi. Pleno tundanya kalau saya tidak Iya, salah. Jadi pleno Dan itu digeser. Dan itu Karena di hotel digeser. yang satu selesai. Iya. Artinya memang kita serius Iya. untuk Iya. memastikan itu, Betul. bahwa setiap warga yang punya hak bisa terdaftar dalam data pemilih. Dan di- Kemudian yang kedua terkait dengan logistik. Nah, kemarin yang sangat seru kita mengawasi logistik ya. Jadi waktu pemilu kemarin logistik Kabupaten Poso ini terbagi pada 6 atau 5 Lima gudang. gudang ya. 5 gudang ya. 1, 2, 5 tempat ya. 5 Lima. titik. Ah, 5 titik. 5 titik yang Termasuk harus kantor. kami pastikan bahwa pelaksanaan atau logistiknya itu benar-benar harus tepat jumlah, tepat. Jadi Ya. harus kami Ya, pastikan harus itu semua sesuai. sesuai seperti itu. Memang kemarin itu tantangannya luar biasa ya. Luar biasa. Sampai Ibu kayaknya tidur. Kayaknya begitu. Jadi untuk memastikan, dan kayaknya ibu juga tidak tidur karena kita
subuh itu selalu ketemu. Masih juga di sini. Masih tetap Orang yang sama. Disitulah keseruannya bahwa memastikan asas penyelenggaraan pemilu itu terwujud, begitu ya. Proses pengawasan itu juga harus berjalan efektif, Iya, begitu ya. seperti itu. Iya, harus Koordinasi harus juga. benar-benar diawasi apakah logistik itu tersedia dengan baik, Iya. memenuhi kebutuhan, Iya. kemudian tertata. Yang paling penting itu karena jangan sampai nanti kebutuhan logistik di wilayah yang satu tertukar dengan wilayah yang lain. Iya. Itu yang kemudian kami bersama-sama KPU dengan rekan Bawaslu untuk memastikan semua itu diatur Dan dengan sebaik mungkin. surat suaranya cukup. Iya, Sesuai terpenuhinya, sesuai jumlah. terpenuhi Karena jumlah. kan itu cukup banyak ya. Kemarin 5 jenis pemilihan itu dan semua surat-surat itu ada tandanya, begitu kan? Berdasarkan jenis pemilihannya harus sesuai, jangan sampai ada yang double-double Iya, kan. jadi surat suara itu tidak boleh tertukar, karena kalau tertukar itu masalah. Masalah, iya. Ya, seperti itu. Baru kayak kemarin kan harus dipastikan dulu kotak suara itu lengkap semua, surat suaranya sudah lengkap. Iya. Oke, dikirim didistribusi. Harus tepat waktu. Jangan sampai sudah mau pemilihan logistiknya belum sampai. Itu bermasalah. Ditambah lagi Iya. dengan 5 tempat pengesetan logistik tempat ini, logistik. sehingga itu sangat menyita waktu dan juga berpotensi untuk banyak Iya. terjadi kekeliruan di situ. Makanya kemarin waktu pilkada saya kemudian meminta dan merekomendasi pindahlah di tempat yang bisa satu tempat, mudah untuk kerja, mudah untuk diawasi juga. Evaluasinya di Evaluasinya, 2019 itu iya, ya. makanya pindah lagi. Nah, memang 2019 itu kesulitan tempat, gitu. Makanya kemudian di 5 titik. Tapi syukurnya dengan dilakukan pengawasan yang efektif dan gencar, makanya tetap berlangsung 2002. lancar ya, Ya. berlangsung lancar sampai logistik balik. Apalagi cerita kemarin itu ada yang pas bencana alam ya, ada yang pada saat logistik didistribusi jalan longsor putus. Iya, jadi gitu kan. waktu itu Wah, di daerah Lore Tengah. Jadi waktu itu saya ditelepon itu sudah putus jalan karena longsor apa semua. Dan Iya. Bawaslu harus ada, dia harus Iya. memastikan bahwa logistik aman. logistik aman. Jadi sekalipun jadi pengawas saya bilang, sekalipun mereka basah, ini tidak boleh basah. Jadi harus pastikan. Jadi teman-teman PPK itu, tolong bagaimana caranya kalian basah, logistiknya jangan basah. Ini untuk memastikan bahwa pemilu bisa terlaksana seperti itu. Luar biasa kerja Luar biasa memang luar pengawasan dan biasa. koordinasi Luar juga biasa. memang dua lembaga inilah yang membuat akhirnya Di situ lah mudah cerita serunya ya. Iya, seperti seru-serunya di penyelenggaraan itu. Terus yang lain, kalau sekarang kan kita menghadapi tahapan pemilu 2024, tentu pemilu-pemilu sebelumnya atau pemilihan sebelumnya itu menjadi bahan evaluasi. Misalnya masih ada yang kurang atau lebih, tapi sejauh ini kalau dari sisi sukses terlaksana, Kabupaten Poso termasuk sukses. Karena di pemilu 2019 kemarin Ibu ingat nggak, kita masuk di peta potensi kerawanan pemilu itu ranking 7. Ranking 7. Tapi ternyata tidak aman terkendali, berjalan lancar ya, walaupun itu sempat menjadi kekhawatiran tersendiri. Tapi buktinya berjalan lancar. Kemudian tingkat partisipasi pemilih kita itu ranking 2 Sulawesi Tengah, begitu kan, tinggi. Kemudian di pilkada juga begitu, dikhawatirkan situasi dan kondisi akan rawan, dan ini tidak, karena Poso itu dalam proses lokasi sosialisasi daerah daerah rawan dan tingkat partisipasi rendah, itu Poso di persoalan rawannya begitu. Tapi ternyata juga berlangsung aman, lancar dan tertib. Bahkan kekhawatiran tadi penyelenggara atau apa gitu kan ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan rawan itu memang kan terkait dengan keadaan Poso itu.
baru kemudian penyelenggara ini harus bisa memastikan bahwa pemilu itu terlaksana dengan baik. Baik. Kalau misalnya kita main-main Ya. melaksanakannya, ya tetap akan terjadi kekacauan. Maka kacaunya itu tergantung juga pada kita penyelenggara. Makanya sering sekali saya bilang sama teman-teman, ayo laksanakan sesuai dengan tupoksi, jangan saja sesuai dengan rel. Ini aturan, laksanakan saja, tidak usah lihat kiri kanan. Perlakukan adil setiap. Jangan banyak Jangan banyak Iya, ibu sampai hafal saya. Jangan banyak tambahan. Tidak usah banyak gerakan tambahan. Sesuai aturan, sesuai rel. Iya, laksanakan saja sesuai rel. Tupoksi dengan baik, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau kita laksanakan itu sesuai dengan tupoksi yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, maka hasilnya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Masyarakat pasti akan, oh iya, memang sudah itulah hasil yang ada. Iya. Seperti itu. Tromba ya lihat dulu sebelum datang kopi yang direkui. Sekarang baku tukar cerita yang bye-bye. Macam so lama ini baku tukar cerita. Kayaknya seru sekali. Tetap semangat. Biasa. Kalau baru ketemu ini perempuan seru. Lebih semangat kalau Ada kopi. Boleh request. Penambah Datang dulu DP kopi dengan dan kue. Supaya Bu Helmi juga rajin kemarin. DP ini kasih pulang stop. Jadi lanjut nih Bu ya. Kalau di pemilu 2024 ini ada tidak harapan atau di tengah berbagai tantangan yang akan terhadapi sama-sama nanti ini, apa kira-kira tips atau kira-kira terkait dengan pengawasan, kemudian pelaksanaan tahapan seperti apa dari masing-masing orang dan untuk ke depan ini? Kalau kita Bawaslu pertama yang kita harapkan tetap sama, masyarakat itu bisa bersama-sama kami untuk memastikan bahwa penyelenggaraan yang ada untuk pemilu itu bisa terlaksana sesuai aturan. Yang kedua terkait dengan koordinasi kita. Saya sangat berharap koordinasi yang sudah kita bangun begitu baik ini tetap terlaksana sampai di 2024. Kenapa? Karena dengan koordinasi yang baik, dengan hubungan kita yang baik, itu sangat menentukan bahwa pemilu ini bisa kita sukseskan bersama. Jadi bukan hanya di podcast ini ya. Bukan hanya di podcast. Dan ini memang tidak hanya di podcast karena memang sudah begini kita biasa dari pagi sampai pagi bersama. Kalau sudah pada tahapan pagi kalau mau pagi. Tetap kita bersama. Seperti itu. Baru kemudian kemarin sempat saya sampaikan sama Pak Budi, ini logistik ini. Ini kan pengawasannya kita itu harus memastikan. Nah, pinjam ulang itu tempat yang kemarin kita sempat untuk yang gunakan satu tempat itu karena jadi dia tersentralisir. Iya, jadi harapannya jadi nanti kita agak memudahkan juga dalam proses pengawasan pada saat pelaksanaan logistik. Iya. Tunggu sebelum Ibu Olive, ada yang saya lupa terkait dengan kampanye. Itu juga kan pengawasannya seru itu. Tahapan kampanye itu, apalagi ini berubah dari yang sebelumnya 90 hari ke 75 hari. Waktunya lebih singkat. Nah, mungkin sekalian supaya teman pemilih di Kabupaten Poso itu tahu apa-apa kalau berpartisipasi dalam proses pengawasannya di tahapan kampanye. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Jangan sampai kan ada yang karena tidak tahu kemudian terseret-seret gitu kan kalau misalnya terjadi pelanggaran. Ya, sebenarnya gini, kalau di undang-undang kan sudah jelas mana yang bisa dan mana yang tidak bisa, mana yang dilarang. Nah, pada masyarakat pemilih itu kami lebih pada menekankan terkait dengan money politik, isu sara dan hoax. Ini yang sangat boleh dibilang janganlah sampai ada lagi terkait dengan money politik, isu sara dan hoax. Makanya kita sering mengajak masyarakat kalau ada yang memberikan uang untuk mengajak pilih saya dengan cara memberikan uang, laporkan ke kami karena memang sebenarnya
secara undang-undang kan sudah dibilang bahwa tidak boleh memberikan dalam bentuk apapun Iya. juga seperti itu. Apalagi kalau terkait dengan isu sara dan hoaks. Janganlah, mari kita partai politik pun kami harap, mari kompetisi dengan sehat. Iya, betul. Sampaikan saja terkait dengan visi misi, itu saja. Biarkan masyarakat yang memilih siapa yang harus mereka pilih. Iya. Coba dibayangkan kalau masyarakat dikasih 100.000, di 5 tahun dia menjabat, kan berapa harganya itu. Janganlah mau kita dihargai dengan uang Iya, suara iya. kita, kan seperti Atau itu. jangan harap punya pemimpin bagus kalau suaramu bisa dibeli. Iya, seperti itu. Jangan pernah berharap. Iya. Maka memang pilihlah sesuai dengan yang memang Iya, iya. track recordnya bagus Track recordnya, dan apa ya, memang benar-benar menurut kita itu pilihan yang terbaik. Iya. Bukan karena ada iming-iming Iya. atau apapun begitu. Nah, terus Ibu Olive tambahkan kiat-kiat tips di 2024. Sebenarnya hampir sama. Hmm. Untuk 2024 yang paling utama penyelenggara dulu ya, penyelenggara pemilu kita harus benar-benar bekerja solid, kita benar-benar bekerja dengan integritas yang tinggi, dan yang tadi yang disampaikan Ibu Helmi bahwa kita dalam penyelenggaraan pemilu khususnya dalam pengawasan, koordinasi kita yang dari 2019 sampai dengan 2020 Iya. itu sudah sangat baik. Nah, Harapannya ke depannya lebih baik lagi. iya. Lebih baik lagi. Walaupun dengan tupoksi Lebih- berbeda, Ya, ada satu yang ya. melaksanakan, satu yang mengawasi, kita tetap mesra lah ya. Ya. Saling Mesra. kalau dikirimnya surat cinta harusnya semangat. Ya, jadi mesranya kita adalah mesra sesuai dengan aturan. Iya. Bahwa tetap aturan itu tetap harus kita tegakkan. Ya, Seperti- artinya Kalau saya sih begini, saya juga tetap mengajak masyarakat ini. Iya. Nah, ayolah bersama-sama dengan kantin, karena untuk menegakkan suatu aturan kami juga harus mengajak masyarakat bahwa jangan pernah maulah kita kemudian misalnya mau memilih terseret-seret, Iya. kau pilih saya kasih uang, jangan. Iya. Bebaslah kita memilih karena undang-undang sudah mengatur seperti itu. selain melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu juga prinsip penyelenggaraan pemilu itu juga harus ini seperti profesional, Iya. transparan, Transparan, akuntabel. seperti itu. Makanya kita rajin podcast supaya semua hal itu diketahui oleh teman pemilih. Jadi tidak ada lagi yang sifatnya tertutup atau karena semuanya dipublikasi. Semuanya itu diinformasikan kepada teman pemilih dan aktivitas seperti ini harapannya itu ada feedback dari teman pemilih, dari masyarakat supaya misalnya ada kritik ataupun saran ataupun masukan yang bisa disampaikan dalam proses atau dalam pelaksanaan tahapan pemilu di 2024 begitu. Dan jangan lupa nanti tanggal 14 Februari 2024 itu Hari kasih suara. Hari kasih Hari kasih suara. Jadi hari kasih sayang, tapi untuk kita kasih suara. hari kasih suara. Supaya orangnya setelah memberi suara atau setelah kasih suara berkasih sayang. Tidak ada sesuatu yang heboh atau seru terjadi, tapi pemilu bisa berlangsung aman, tertib, lancar dan damai. Kira-kira seperti itu. Iya. Mungkin nanti dilanjut lagi Bu. Lama terus membaca cerita. Kalau membaca cerita terus ini tidak habis-habis. Kayaknya seru sekali karena ini kan terkait dengan pemilu nantinya 2024, jadi seru sekali itu. Nanti terus ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Itu nanti temanya beda lagi tentunya. Begitu pokoknya terima kasih Ibu Helmi sudah berkenan hadir. Saya Deni Olive senang. Terima kasih sudah datang juga. Walaupun ada kopi lama. Saya juga terima kasih karena dengan begini juga saya bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa pemilu kita ini 2024 itu cukup banyak tantangan. Tetapi satu tantangan terhebat yang nantinya akan kita hadapi kalau masyarakat itu nantinya ogah-ogahan atau terserah saja siapa yang akan jadi. Ya itu janganlah itu. Kalau ada pelanggaran datanglah ke kami, sampaikanlah ke kami. Kita ingin demokrasi di Indonesia itu makin berkualitas, gitu. Dan pemilih itu
bisa menjadi pemilih pintar. Iya. Gitu. Dan minta maaf DP kue dan kopi lambat datang, tapi semoga itu yang menyulitkan. Iya. Misalkan bisa kita lanjut setelah ini. Iya. Dan setelah ini kita lanjut deh. Iya. Terang bayarnya lagi Bu. untuk Oke. closing. Terang baku tukar cerita yang baik-baik. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Nanti Torang Baku Dapa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 14 Februari 2024 Hari Kasih Suara.